Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavian Nindao. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, semester 2 Keperawatan. Dengan nomor induk mahasiswa 20201087. Oke, pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Hubungan Antara Manusia, Konsep Diri dan Teori Johari-Window. Oke, langsung saja mulai dari konsep hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Yang berikut tujuan dari hubungan antara manusia antara lain. Yang pertama, terbentuk keselarasan dan keserasian antara sesama manusia. Yang kedua, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, dari hubungan antara manusia dapat diperoleh informasi dan pengetahuan. Yang keempat, dari hubungan antara sesama dapat dibentuk kerjasama. Yang kelima, dalam menjalankan hubungan antara sesama dapat belajar dengan melatih untuk menghilangkan sikap egois dan mau menang sendiri atau merasa paling benar. Yang berikut konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Yang berikut teori Johari-Window. Teori Johari-Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya dengan orang lain. Teori ini digagas oleh psikologi Amerika Joseph Luft dan Harriton Igma pada tahun 1955. Teori Johari-Window sering disebut juga dengan teori kesadaran diri, yaitu mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori Johari-Window berkaitan juga dengan emosional intelijen, teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Yang berikut, 4 bagian konsep teori Johari-Window adalah sebagai berikut. Yang pertama, open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang berikut, blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Yang berikut, hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagai hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Yang berikut, kesimpulan. Hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan hubungan antara manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang lain bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain. Yang berikut, konsep diri adalah cara pandang menyeluruh tentang dirinya yang merupakan penilaian tentang diri. Bagaimana individu memandang dan menilai diri dalam bersikap dan berperilaku sehingga akan mempengaruhi tindakan dan pandangan yang berdasarkan pada penilaian tentang diri siswa, baik kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Konsep diri merupakan gambaran seseorang individu tentang diri secara fisik, sosial, dan psikologis yang diperoleh
melalui interaksi dengan orang lain. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar. Prestasi belajar seseorang juga ditentukan oleh konsep diri yang bentuk oleh diri seseorang, sehingga konsep diri yang positif akan menumbuhkan prestasi belajar yang baik. Oke, sekian dulu materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.